warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Meta. Ya, hari ini Ibu akan memberikan tema masih di tema 4 ya, berbagi pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti biasa, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kemarin kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi, terus tentang dongeng ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran Ibu akan memberikan tujuannya mengenai yang pertama, jenis-jenis hutan, yang kedua, pengelolaan sampah, yang ketiga, manfaat pengelolaan sampah, yang keempat, sampah organik dan sampah anorganik. Oke, sesuai dengan hadis dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi sekecil apapun kita tidak boleh merusak apa yang ada di atas bumi ya, karena manusia itu sifatnya serakah, tidak puas dengan satu hal, jadi akan memuaskan hal yang lain dengan hal yang lainnya juga, yaitu adalah surat pada Al-Qasas ya nak ya. Oke, jenis-jenis hutan. Jika dilihat dari jenis pohonnya, hutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah hutan homogen. Hutan homogen adalah hutan yang hanya memiliki satu jenis tumbuhan saja. Contohnya hutan pinus, hutan jati, dan hutan hasil reboisasi. Reboisasi itu apa? Ya, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, jenis hutan yang kedua adalah hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang memiliki berbagai jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan ini berbeda dengan hutan homogen ya. Kalau hutan homogen hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan saja, sedangkan heterogen ini berbagai jenis tumbuhan ya. Contohnya seperti hutan belukar ya, atau contohnya hutan tropis. Oke. Pengelolaan sampah yang kedua. Nah, sebelum ke apa saja pengelolaan sampah, nah Ibu akan jelaskan pengelolaan sampah itu apa sih? Ya, pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, atau mendaur ulang dari material sampah. Nah, kalimat ini biasanya material sampah ini banyak ya nak ya. Nah, ini dihasilkan dari berbagai jenis kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi sampah, karena dampak sampah ini sangat kuat ya bagi kesehatan, bagi lingkungan, bagi estetika. Estetika itu keindahan ya. Kalau rumahnya bagus, kalau lapangannya bagus, kalau tamannya bagus, tapi kalau banyak sampah tidak jadi indah ya, tidak jadi berdampak kesehatan. Tapi sebaliknya ya, pasti banyak lalat, pasti banyak kuman, pasti banyak bakteri. Oke. Nah, bagian 4R. Kalau di halaman 112 ini hanya 3R. Nah, Ibu menambahkan satu lagi pengelolaan sampah, yaitu replace ya. Replace. Nah, replace itu apa sih? Nah, coba replace itu nanti Ibu akan jelaskan. Oke, ini adalah bagiannya ya nak ya. Yang pertama adalah reduce.
yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat replace. Oke, reduce atau mengurangi ya. Pengolahan sampah yang pertama adalah reduce, artinya mengurangi penggunaan barang yang dapat menjadi sampah. Contoh, kita sekarang tidak boleh memakai tas kresek ya. Ya, jadi kita memakai tas yang bisa beberapa kali pakai. Contohnya tas yang terbuat dari kain. Iya, betul. Terus botol ya. Kemarin ketika di kelas 3 kita belajar mengenai kode-kode plastik ya nak ya. Food grade atau bisa digunakan berkali-kali atau tidak. Masih ingat nggak simbolnya? Ada PP, PP itu boleh digunakan. Ada PTP itu tidak boleh digunakan. Terus ada yang simbol nomor 1 ya atau angka 1 itu artinya apa? Hanya satu kali pakai ya begitu ya nak ya. Nah botol yang biasa kita minum kalau kita beli di supermarket itu biasanya hanya satu kali pakai gitu ya. Nah itu tidak boleh dipakai kembali. Nah harus ya jadi kita tidak boleh memakai tas kresek ketika membeli barang atau membeli produk yang bisa diisi ulang. Jadi kita membawa tas kain ya, membawa tas kain ketika kita mungkin mamah berbelanja ke pasar ya, berbelanja ke supermarket begitu ya. Biasanya supermarket juga menyediakan tas kain begitu ya, tapi berbayar. Oke, yang kedua adalah reuse atau memakai kembali. Nah, penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai secara langsung, contohnya di situ ada gambar ya, ada gambar menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga. Nah, sekarang tanaman sedang tren, sedang in ya, karena penghijauan supaya rumah menjadi segar udaranya ya, menggunakan botol isi ulang. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Bekas gelas kopi bisa digunakan untuk alat tulis ya. Mungkin ya untuk apa lagi ya? Untuk tempat sisir bisa. Nah, yang itu pot bunga, kaleng ya, kaleng bekas biskuit bisa dijadikan untuk pot bunga. Yang ketiga, pengolahan sampah yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Mengolah sampah menjadi suatu barang yang bisa digunakan, justru malah bisa dijual ya. Kerajinan dari barang bekas. Di situ bisa dilihat itu apa itu, Nak? Iya, jadi spidol yang tidak dipakai kembali, diberi lem, terus ditempel di tembok untuk gantungan kunci. Nah, itu mendaur ulang ya nak ya. Jadi spidolnya itu tidak dibuang. Terus apa lagi tuh? Itu adalah tas yang terbuat dari bungkus kopi, bungkus deterjen ya. Pernah melihat kan? Nah, dan yang sebelahnya itu adalah hiasan dari botol ya, dari botol minuman mineral ya. Nah, itu recycle artinya mendaur ulang. Dan yang keempat adalah replace artinya mengganti ya. Tadi seperti dengan yang nomor 1 ya nak ya, mengganti barang-barang yang hanya sekali pakai menjadi barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya, menyediakan tempat makan untuk membeli makanan daripada dibungkus menggunakan plastik. Kalau beli nasi uduk, bawa tempat sendiri ya nak ya. Gitu. Nah, itu juga sama tadi ketika kita berbelanja ke pasar atau ke supermarket ya, minimarket, itu kita membawa sendiri kantong belanjaan atau tas kain ya.
Itu adalah contoh pengelolaan sampah. Jadi 4R ya. Di situ kalian bisa ditambahkan di buku, ditambah yang keempat adalah replace atau mengganti. Oke. Nah, dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, sampah sebagai tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti banyaknya lalat, banyaknya nyamuk, dan banyaknya tikus. Nah, semua itu adalah sumber dari penyakit. Yang kedua, sebagai tempat berkembang biaknya kuman penyakit. Dan yang ketiga, sampah sebagai pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Makanya kita dilarang membuang sampah ke sungai karena bisa menyebabkan pencemaran air. Kalau kita membuang sampah di lingkungan rumah harus segera dibakar gitu ya, supaya tidak lama-lama dan banyak lalat begitu. Nah, untuk jenis sampah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Apa sih sampah organik dan sampah anorganik itu? Ya, Bu Meta akan jelaskan. Sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang atau barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai atau dikelola dengan prosedur yang benar, artinya diolah. Nah, sampah organik itu dari sisa buah atau sisa makanan, dedaunan, dan sayuran ya. Bisa dijadikan sebagai pupuk kompos ya, Nak ya. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, artinya bukan bahan sisa makanan. Berupa sampah anorganik itu berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contohnya ada sampah botol minuman, sampah kaleng, sampah apalagi botol beling ya Nak ya. Nah, itu tutup botol, kaleng, dan lain-lain. Itu adalah sampah anorganik. Kenali sampah organik dan anorganik. Kalau di sekolah, biasanya tong sampah dibedakan dari tong sampah. Kalau tong sampahnya itu warnanya hijau, berarti untuk sampah organik atau sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Artinya bisa membusuk dengan cepat begitu ya. Yang kedua, sampah anorganik biasanya tong sampahnya warnanya merah. Artinya itu untuk sampah yang lama terurainya. Sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama. Contohnya ada sampah plastik, sampah botol, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sampah organik dan sampah anorganik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.